Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian syadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk bisa sama-sama thalabul ilmi, mengkaji ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi dalam kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab baru, yaitu bab ke-12, babul al-hathu 'alal isdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab berkenaan dengan anjuran untuk menambah kebaikan pada akhir umur. Sebagaimana biasanya setiap awal bab penulis memulai dengan muqaddimah, pembukaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam bab ini beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam, bukankah, nu'ammirkum, kami telah memberikan atau memanjangkan kepadamu ma, apa, dalam hal ini adalah umur, yatadzakkaru, mereka mengingat atau merenungkan, fihi, di dalamnya, dalam umur tersebut, man, siapa, tadzakkara, yang dapat mengambil pengertian atau renungan, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, an-nadhir. Kalau diartikan secara keseluruhan, bukankah kami telah memberikan atau memanjangkan umur kepadamu untuk mengambil ataupun mengingat, mengambil pengertian di dalamnya bagi orang-orang yang mengambil peringatan tersebut, dan padahal telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Berkata Ibnu Abbas dan juga para muhakkik, muhakkikun ini adalah orang yang menyelidiki tentang
ayat ataupun hadis di mana mereka memberikan keterangan tentang ayat di sini adalah maknanya adalah awalam nu'ammirkum sittina sanah, bukankah kami telah memanjangkan kepadamu umur sampai 60 tahun. Wa yu'ayyiduhul haditsul ladzi sanadhkuruhu insyaallah. Penegasan ini nanti dikuatkan dengan hadis-hadis yang akan kami sebutkan insyaallah. Wakila, juga ada yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah thamani asyrata sanah, 80 tahun. Wakila arba'ina sanah, ada juga yang berpendapat 40 tahun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri wal Kalbi wa Masruq wa nuqila an Ibni Abbas aidan, dan ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga. Kemudian para ulama meriwayatkan bahwasannya para penduduk Madinah idza balagha ahaduhum, jika telah sampai kepada mereka arba'ina sana, umur 40 tahun, tafarragha lil ibadah, maka mereka berkonsentrasi untuk ibadah. Wakila huwa al-bulugh, tapi juga ada yang berpendapat maksud ayat tersebut adalah balik, ya, maksudnya dipanjangkan umurnya itu sudah sampai balik. Wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir, adapun berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, dan padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan, berkata Ibnu Abbas dan juga jumhur, kebanyakan ulama, huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memberi peringatan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun juga ada yang berpendapat pemberi peringatan itu adalah asyaibu, uban. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah, kemudian juga disebutkan Ibnu Uyainah dan selain keduanya, wallahu a'lam. Jadi paling tidak ada dua makna dari an-nadhir di situ. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah uban. Jamaah sekalian asyhadakumullah, ayat ini merupakan celaan bagi ahlun nar, penduduk neraka, yang sejatinya mereka sudah diberikan umur yang panjang dan sudah datang kepada mereka pemberi peringatan, namun umur yang panjang itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan sebuah pertanyaan, ya, bukankah? Sehingga dari ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika seorang sudah sampai pada umur 60 tahun, kalau tadi juga ada yang berpendapat 80 tahun, ada juga yang berpendapat 40 tahun, bahkan yang paling pendek itu adalah ketika sudah masa bulug, balik, ya. Maka di situ anjurannya bagaimana semuanya untuk memuhasabah atas apa yang sudah dia lewati selama ini. Apakah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah digunakan sebagaimana mestinya atau belum? Dalam hal ini, sudahkah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk diisi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bahwa Allah sudah memberikan peringatan, ada datang kepada kita semuanya pemberi peringatan.
Kalau tadi disebutkan Nabi, berarti keterangan-keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga secara umum, yaitu uban, ya. Itu juga sebagai tanda, sebagaimana juga dalam kisah ketika Nabi Daud alaihissalam akan dicabut nyawanya, beliau kemudian meminta waktu karena apa? Karena belum ada tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan tanda tersebut. Nah, ketika malaikat kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa aku telah mengirimkan tanda tersebut, di mana tanda tersebut adalah uban. Rambut yang tadinya hitam kemudian berubah, itu juga merupakan suatu tanda bahwa bertambahnya umur seseorang itu menandakan semakin sedikitnya waktu dia tinggal di dunia. Harapannya apa? Dari situ dia segera ingat untuk mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan. Oleh karenanya di sini babnya adalah pembahasan tentang anjuran untuk menambah kebaikan pada akhir-akhir umur. Sekarang kita akan masuk kepada hadis yang berkenaan dengan bab ini, yaitu hadis yang pertama atau hadis yang ke-112 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Fal awwalu, yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, a'dzarallah ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. A'dzarallahu, Allah tetap menerima uzur, ilamri'in, kepada seseorang. Uzur di sini maksudnya alasan, pada seseorang, akhara, yang diakhirkan, ajalahu, ajalnya, hatta, hingga, balagha sittina sanah, ia berumur 60 tahun. Rawahu al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-6419, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadis yang ke-7713. Qala ulama, berkata ulama, maknahu, maknanya, makna hadis itu adalah lam yatruk lahu uzran, Allah tidak akan membiarkan dia, membiarkan atau tidak menerima uzur, id amhalahu hadhil muddata, jika seseorang sudah berumur 60 tahun. Yuqalu, dikatakan a'dharur rajulu idza balagal ghayatu fil udri, ya. Dikatakan a'dzarul rajulu apabila dia sangat banyak mengemukakan keuzuran, alasan, ya. Alasan. Jadi dari hadis di sini disebutkan bahwasanya bagi seorang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan umur sampai 60 tahun, maka sudah tidak ada lagi alasan, ya, yang dia kemukakan, ya, untuk tidak melaksanakan perintah yang diperintahkan dan juga larangan yang harus dia tinggalkan. Ya. Sebab apa? Ini sudah waktunya panjang sekali, ya. 60 tahun itu sudah panjang sekali. Dari hadis ini juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghukum kecuali setelah tersampaikannya hujjah. Dan dalam hal ini ketika orang sudah berumur 60 tahun, maka secara logika hujjah itu sudah banyak sampai kepadanya. Sudah banyak hujjah yang sampai kepadanya. Ya. Sehingga
Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum orang tersebut karena tidak melakukan ketaatan alias dia melaksanakan kemaksiatan, itu sudah menjadi hal yang wajar. Karena apa? Karena sudah sampai kepadanya keterangan-keterangan termasuk tanda-tanda kepada orang tersebut. Kemudian dari sini juga menjadi isyarat bahwasannya ketika seorang itu bertambah umurnya, maka semakin dekat ajalnya. Semakin tambah umurnya, semakin dekat ajalnya. Ya. Jadi semakin sedikit waktu hidup dia di dunia. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, secara angka memang bertambah, tetapi sejatinya umur dia di dunia ini semakin berkurang. Jatah hidup dia di dunia semakin berkurang. Ya. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, ya, maka hendaklah dia gunakan umur tersebut untuk diisi ibadah dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian digunakan untuk hal-hal yang sebaliknya. Sebab apa? Sekali lagi telah banyak keterangan, penjelasan dan hujjah yang sampai kepadanya. Apalagi dalam kondisi hari ini, ya. Hampir-hampir orang itu tidak mau tidak pasti akan sampai kepadanya keterangan-keterangan, ya, itu tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulnya, ya, dan juga apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sudah sampai kepadanya. Ya. Kemudian berikutnya adalah larangan untuk menyepelekan amalan, apalagi ketika seorang sudah masuk sampai umur 60 tahun. Ya. Jadi jangan sampai meremehkan amalan-amalan, ya. Karena apa tadi? Umur dia semakin dikit, ya, semakin sedikit. Sebagaimana yang dulu pernah kami sampaikan ketika kondisi yang sama juga pernah ditanyakan oleh seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad kepada seseorang, kam umruka, berapa umurmu? Orang tadi menjawab, umri situna sanah, umurku 60 tahun. Maka kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, kalau begitu sebentar lagi kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi bahasanya bahwa sebentar lagi ajalmu akan tiba, ya. Kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami ini akan dikembalikan kepada Allah. Maka Fudail bin Iyad bertanya kembali kepada orang tersebut, apakah kamu mengerti maksud dari kalimat tersebut? Maka orang tadi mengatakan, ya, kalimat tadi bahwa kita ini milik Allah, suatu saat akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Fudail bin Iyad menambahkan keterangan tersebut, barang siapa yang meyakini bahwa dirinya itu milik Allah, maka dia harus meyakini pula bahwa dirinya akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga harus meyakini bahwa nanti Allah akan bangkitkan kembali dia. Ya. Dan dia pun harus meyakini bahwa dibangkitkannya dia itu berikutnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut harus juga meyakini ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Maka siapkanlah olehmu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka orang tadi berkata kepada Fudail, lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Maka kemudian beliau memberikan saran, beramal baiklah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu dapat menghapuskan amal keburukan. Jika kamu beramal soleh sekarang, maka amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu yang lalu.
Tapi jika kamu tetap beramal buruk, ya, tetap beramal maksiat, maka Allah akan menghukummu 2 kali, yaitu atas kesalahanmu, kemaksiatanmu yang lalu dan kemaksiatan yang sekarang setelah datangnya keterangan tersebut. Makanya tadi juga Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadis yang masyhur, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. 3 pesan Rasulullah. Yang kedua sebagaimana dalam ayat tadi, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan buruk. Jamaah sekalian asadakumullah, ini hadis yang pertama dari bab ini. Selanjutnya pada hadis berikutnya, hadis yang kedua atau hadis yang ke-113, Atsani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas, yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Sesungguhnya Umar memasukkan diriku dalam barisan sahabat-sahabat sepuh tua yang pernah mengikuti Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, ternyata sebagian di antara mereka didapatkan ada yang tidak merasa enak jiwanya, tidak nyaman. Ya. Tidak nyaman kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas, disebabkan umurnya yang masih muda kok diikutkan di majelis tersebut. Faqala, maka kemudian ada yang berkata, lam yadkhul hada ma'ana walana abnaun mislu. Mengapa orang ini masuk beserta kita? Ini anak muda ini kok masuk beserta kita, sedangkan kita juga punya anak yang seumuran dengannya. Ya. Kok ini boleh masuk atau ini kok dimasukkan, sedangkan kalau mungkin bahasanya anak-anak kami nggak dimasukkan, juga bisa begitu. Ya. Maka kemudian faqala Umar, berkatalah Umar, innahu min haitsu alimtum. Ya. Umar menjawab, sebenarnya dia itu sebagaimana yang kalian ketahui. Ya. Kalian tidak tahu maksudnya. Kalaupun seperti itu mungkin cuma sekedar yang kalian ketahui seperti itu saja. Tapi nanti kita akan dapat juga bahwa ini salah satu di antara hal yang disampaikan oleh orang ketika mendapati ada yang sesuatu yang tidak nyaman di dalam hatinya. Terus terang bahasanya. Ada juga dalam keterangan yang lainnya, Umar bin Khattab melihat kondisi tersebut. Jadi ketidaknyamanan para anggota majelis tersebut. Ya, keumumannya kita seperti itu. Kalau orang-orang sepuh pada kumpul, kemudian kok ada anak muda yang diajak kumpul di situ dan belum diberikan keterangan, kadang jadi satu hal yang tidak nyaman. Orang ini dari mana kok diajak? Ya. Ya. Ada kelebihan apa dia diajak? Ya. Ada alasan apa? Ya. Dan ini juga disampaikan oleh mereka seperti ini. Di sini disebutkan mengapa anak muda ini dimasukkan bersama kita, ya. Sedangkan kami juga memiliki anak seumuran dengan dia. Maka kemudian fada'ani, Umar bin Khattab memanggilku zata yaumin, ya. Pada suatu hari, ya, pada suatu hari. Fa'adkhalani ma'ahum, kemudian memasukkanku bersama dengan mereka. Jadi pada hari berikutnya, ya. Kemudian
Fama ra'aita annahu da'ani yaumaidin illa liyuriyahum. Tidaklah aku melihat beliau memanggilku, ya, memanggilku pada hari itu kecuali agar orang-orang juga melihat keadaanku, ya. Jadi ingin memastikan mengapa anak muda ini diajak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya beliau panggil ketika beliau bersama dengan mereka pada waktu berikutnya. Qala, kemudian Umar bin Khattab mengajukan sebuah pertanyaan. Ma taqulu fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pendapat kalian, pendapat saudara-saudara mengenai firman Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr, ya. Apabila atau jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apa pendapat kalian? Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian di antara mereka, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Maksud dari ayat tersebut, kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepadanya jika kita mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Jika mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Wasakata ba'duhum falam yakul syai'an, sedangkan sebagian yang lain diam, tidak berkata apa-apa, tidak memberikan sebuah jawaban, ya. Faqala li, maka kemudian beliau Umar bin Khattab berkata kepadaku, kepada Abdullah bin Abbas tadi, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, kamu juga berkata atau berpendapat seperti itu wahai putra Abbas? Fakultu la, maka aku katakan tidak. Qala fama taqul, maka Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lalu pendapatmu bagaimana? Qultu huwa ajalur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata bahwa itu merupakan tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat itu menunjukkan tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan tiba, maksudnya. Ya. A'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa dzalika alamatu ajalika, yaitu alamat tanda akan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, maka memujilah kepada Rabbmu, ya, sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Maka kemudian faqala Umar, berkata Umar, ma'a'lamu minhu illa ma taqul. Maka memang kata Umar, saya sendiri tidak mempunyai pendapat selain seperti apa yang engkau ucapkan tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-4970 dan Imam Ahmad pada hadis yang ke-3127. Nanti kalau diurutkan kembali bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sejatinya mendapati pada waktu turunnya ayat ini ketika kaum muslimin mayoritas bergembira dengan turunnya ayat ini, beliau dapati ada salah satu sahabat yang menangis, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika turun ayat ini di masa penaklukan Mekah, makanya kemudian kalau kita buka dalam mushaf
surat An-Nasr ini masuk kategori surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Jadi turunnya surat itu setelah Rasulullah hijrah. Walaupun turunnya di kota Mekah. Walaupun nanti sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa pembagian Makkiyah Madaniyah itu dari sisi tempat. Kalau Makkiyah berarti surat yang turun di Mekah dan sekitarnya, Madaniyah itu di kota Madinah dan sekitarnya. Tapi kalau melihat dari apa yang ada di mushaf kita ini ulama yang kemudian mengambil pendapat Makkiyah dan Madaniyah itu dari sisi hijrah Rasulullah SAW. Jadi kalau disebutkan di sana surat itu kategorinya Makkiyah, berarti surat itu turun sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan Madaniyah itu surat yang turun setelah Rasulullah hijrah, walaupun turunnya di kota Mekah. Nah, sini surat An-Nasr ini dalam mushaf ditulisnya kategorinya adalah Madaniyah, surat yang turun setelah Rasulullah hijrah, yaitu pada waktu penaklukan Mekah. Kembali lagi bahwa ketika turun ayat ini, kaum muslimin bergembira. Hanya seorang yang didapati dalam kondisi sedih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Bakar. Intinya bahwa wahai Abu Bakar, ketika turun ayat ini secara teks menunjukkan kegembiraan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Tapi mengapa engkau malah terlihat sedih, bahkan menangis? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab bahwasanya hadhil ayat ini merupakan alamah tanda tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan segera tiba. Sebab apa? Sebab kondisi sudah berbeda dengan kondisi umumnya, ya. Kalau dulu orang masuk Islam secara sedikit demi sedikit, nah ini sudah berbondong-bondong, menunjukkan tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti ajal beliau sudah semakin dekat, dan itu ditandai dengan turunnya ayat surat ini. Maka itulah yang kemudian beliau sampaikan pada waktu majelis tersebut, di mana itu juga yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika para masyayikh, para sesepuh yang kalau dalam katalog disebutkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar, itu berpendapat bahwa ayat itu berkenaan dengan perintah dari Allah untuk memuji Allah dan meminta ampunan kalau mendapatkan kemenangan dan juga pertolongan, tapi berbeda dengan apa yang disampaikan Abdullah bin Abbas. Nanti barulah kemudian orang-orang mengerti, oh ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin ini mengajak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di majelis mereka karena apa? Kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Jadi bukan apa-apa. Ya. Anak-anak mereka tidak diikutkan, sedangkan ternyata ada anak muda yang seumuran dengan anak mereka diajak oleh Umar bin Khattab. Ternyata apa? Karena keilmuan, kefahaman Abdullah bin Abbas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dalam hal ini termasuk diantaranya berkah juga dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya Allah, fahamkanlah, ya, ajarkanlah dia ilmu dan fahamkanlah dia tentang tafsir, ya. Makanya kemudian juga dikenal beliau salah seorang sahabat yang juga ahli dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita akan dapati juga ternyata dalam tafsir ada juga kitab yang berisikan tafsir khusus yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah memperbanyak istighfar ketika sudah mendekati ajal. Dalam hari ini umur sudah semakin bertambah,
Berarti semakin dekat ajal, maka ada anjuran untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berusaha untuk menjadikan hal tersebut akhir dari umurnya, maksudnya dalam kondisi sudah meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang itu didahulukan karena apa? Karena kefahaman dan keluasan ilmunya. Jadi dari hadis ini pelajaran bahwasanya Amirul Mukminin itu mengajukan Abdullah bin Abbas, ya, memperlihatkan kepada umat berkenaan dengan orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keluasan ilmu dan kefahaman tentang urusan agama. Ya, diikutkan. Dan nanti dalam keterangan yang lainnya termasuk beliau juga yang dimintai pendapat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam urusan agama. Ya. Kemudian yang berikut yang ketiga adalah keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan kefahaman beliau terhadap kitab Allah Ta'ala, sampai kemudian beliau mendapatkan julukan penerjemah Al-Quran, ya. Penerjemah Al-Quran, ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang bisa kita ambil adalah fadlul ilm wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Ilmu punya keutamaan dan orang yang berilmu pun juga punya keutamaan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum datangnya ajal kepadanya, nadullu ala husni akibatihim, ini akan menghantarkan pada akhir baik pada dirinya. Jadi kalau orang membiasakan amal-amal kebaikan, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir hayatnya, maka itu juga akan menghantarkan seseorang kepada penutupan yang baik bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasannya manusia dinilai, kedudukan manusia itu dinilai dari sisi ilmu dan amalnya, bukan dari sisi umurnya yang tua, ya. Kalau dalam keterangan hadis tadi ditinggikan dari sisi apa? Karena amal dan ilmunya, dan bukan karena umurnya yang sudah sepuh. Jamaah sekalian sadaqallah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, ya. Sekali lagi mengingatkan kepada kita semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umur kepada kita, maka salah satu yang harus kita muhasabah, apakah umur yang sudah Allah berikan kepada kita ini sudah kita isi dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, yaitu dengan amal soleh atau belum, atau masih banyak waktu-waktu yang lewat dari diri kita diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka mudah-mudahan dari pembahasan kita malam hari ini menjadi motivasi kepada kita semuanya untuk menambah amalan kebaikan pada akhir-akhir umur kita di dunia ini. Mengingatkan juga bahwa bertambahnya umur kita itu berarti menunjukkan semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk menambah amal soleh di akhir-akhir hayat kita di dunia ini, sehingga harapannya juga Allah Subhanahu wa taala tutup kehidupan kita di dunia ini dalam kondisi juga beramal soleh.
Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.